Ya, shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai perenungan kita yang pada hari ini, khususnya saya punya keyakinan teguh bahwa perenungan kita pada hari ini menjadi rema di dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu kita akan berbicara tentang hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Nah, oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Tidak ada satupun pribadi yang kami layak hormati kecuali Engkau. Dan tidak ada satu pribadi pun yang kami taat selain Engkau. Tapi ketika kami taat kepadamu, kami juga taat kepada orang-orang di sekitar kami. Karena itu Tuhan berbicara untuk menjelaskan pikiran-Mu bagi kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 95 ini saya hanya bacakan 2 ayat saja saudara. Yaitu yang pertama ayat 6 dan yang kedua adalah ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Apa itu artinya? Ada 2 kata penting. Menyembah dan berlutut saudara. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, maka kita tahu kenapa kita harus menyembah Dia? Alasannya adalah yang pertama. Kalau kita mau menyembah Dia, karena kita tahu tidak ada pribadi yang dapat menolong kita, tidak ada pribadi yang menyembuhkan kita, tidak ada pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Sehingga bukti apresiasi kita kepada Tuhan adalah kita menyembah Dia. Nah, waktu kita menyembah Dia itu bukan hanya masalah lagunya lambat, bukan itu, sudah tangan terangkat, bukan itu. Tetapi bagaimana sikap hati kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari itu membuktikan bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Kita memberikan rasa respek kepada Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, ini adalah menjadi satu bagian dalam hidup kita untuk kita memiliki rasa hormat dan taat kepada Dia. Maka berikutnya adalah di ayat yang sama, yaitu kita berlutut. Yaitu kita butuh kerendahan hati saudara. Ketika kita menghormati Dia, kita butuh kerendahan hati bahwa memang kita tidak mampu untuk dapat mengatur Tuhan. Dan kita tidak dapat juga memberikan sebuah perlawanan kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Di saat kita menyembah Tuhan, kita berlutut, kita tahu bahwa kita ini lemah. Kita ini terbatas. Kita ini butuh Tuhan. Tidak ada kata lain saudara. Maka bukti kita hormat kepada Dia, maka butuh kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Nah, itu berarti perlu belajar saudara. Maka firman Tuhan selalu katakan sangkal diri dan pikul salib. Nah, nyangkal diri ini yang repot. Yaitu sesuatu yang bisa kita kerjakan, tapi kita tidak boleh kerjakan karena kita tahu kita harus menghormati Tuhan. Kita mau kesenangan ini, padahal kesenangan ini adalah enak, tetapi bagi Tuhan itu nggak boleh. Maka cara kita menyangkal diri, kita tidak melakukan itu sebagai bukti kita menghormati Dia. Nah, saudara boleh lihat apa-apa saja yang menjadi sikap saudara yang sering sekali engkau tidak menghormati Tuhan dan tidak mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Nah, ini yang menjadi satu poin penting untuk kita pegang dalam perenungan kita di ayat yang ke-7. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Artinya Dia memberikan sebuah contoh bahwa Dia adalah gembala. Kita adalah kawanan gembalaan Dia, domba Dia. Maka seorang domba harus taat kepada gembala. Maka seorang domba akan mengikuti apa yang gembala katakan. Jadi kalau gembala bilang kanan, ya kita kanan. Gembala bilang kiri, ya kita kiri. Kita taati aja. Nah, kalau orang itu tidak mentaati, maka kita bukan domba, saudara, kambing. Ini berarti perenungan ini mengingatkan kita untuk kita tetap respek terhadap Dia dan mentaati Dia. Ingat baik-baik, menyembah Tuhan yang pertama. Ya, kedua adalah kita harus rendahan hati, merendahkan hati. Dan yang ketiga adalah tadi kalimatnya, saudara adalah domba yang selalu taat apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami punya keyakinan teguh firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang yang layak untuk tetap terus menghormati Engkau dan mentaati Engkau. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saudara tetap optimis, jaga kesehatanmu, dan ingat selalu positive thinking. God bless you.